Oke, terima kasih. Sesuai dengan tugas dan fungsi saya, kalau saya terpilih, saya rasa pertama fungsi kontrol perlu kita jalankan terhadap pembangunan khususnya jalannya pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kedua, sebagai fungsi legislasi, saya harus mengakui bahwa saya adalah wakil dari Papua, yang dilahirkan dari Papua, dibesarkan oleh Papua, maka saya harus kembali mengabdi pada Papua. Jadi apapun yang terjadi, ketika setelah saya dilantik, target saya pertama adalah saya dalam jangka waktu 1-2 tahun saya bangun satu fasilitas sebenarnya buat anak-anak Papua di rantau di Jakarta, itu namanya Honai Papua. Jadi itu saya akan wujudkan itu satu rumah adat atau Honai di Jakarta. Jadi setiap anak-anak Papua yang ke Jakarta, kalau seandainya mau ketemu saya tidak ketemu di DPR, malah ketemu saya di Honai. Jadi orang bukan hanya tahu Papua itu dengan konflik, cerita Freeport, tapi di Honai ini akan kita bangun banyak hal di situ. Terutama kita cerita tentang istiadat Papua, cerita tentang bagaimana itu orang Papua, semua kita tuangkan dalam Honai itu. Jadi semacam miniaturnya Papua lah di Honai itu, dan semuanya tersimpan di situ. Itu target saya yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa adanya dana otsus yang turun di Papua tidak sejalan sesuai dengan pembangunan infrastruktur. Jadi secara skala saya lihat ada pembangunan manusianya Papua itu sampai saat ini tidak berjalan dengan baik. Jadi harus seimbang. Pembangunan infrastruktur lewat bantuan pemerintah pusat harus sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia. Jadi itu harus sejalan. Bagaimanapun juga besarnya anggaran pusat, tanpa kita bangun sumber daya manusia Papua yang bisa bersaing hanya di Papua, tapi nasional, bahkan internasional. Itu perlu kita dorong sekuat tenaga, dan saya yakin dan percaya saya bisa bekerja sama khususnya dengan pemerintah provinsi. Pak Lukas NMB, beliau begitu saya rasa sangat piawai dalam memimpin masyarakat Papua. Jadi dan ketiga, masalah pendidikan. Kita lihat begitu banyak putra-putra Papua mendapatkan program dari pemerintah pusat maupun daerah, bahkan dari kabupaten. Tapi ini perlu kita backup. Saya sebagai wakil rakyat saya terpilih, dipercaya sama masyarakat Papua. Yang saya lakukan adalah setelah mereka ini tamat, tidak harus mengabdi juga di Papua. Artinya kalau mereka punya kompetensi, ya misalnya mereka jadi camat misalnya di kabupaten Jawa sana, atau mereka itu jadi menteri, atau jadi dosen, jadi apa. Jadi tidak hanya mengabdi di Papua. Kalau orang Jawa datang di sini, orang Papua datang di sana. Jadi ada namanya itu pertukaran PNS atau pertukaran apalah namanya. Jadi Papua ke depan harus siap bersaing dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Karena indeks pembangunan manusia Papua itu skalanya terendah di seluruh provinsi. Kita harus catat itu, sangat terendah di seluruh provinsi. Ke depan 2015 sampai 2019 kita harus naikkan target ini. Setiap anak-anak rakyat Papua harus bisa tampil bukan hanya di Papua, tapi skala nasional. Itu target saya. Dan saya minta kepada seluruh masyarakat Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat, saya minta didukung penuh. Karena kalau seandainya ini tercapai, tetap niat dan hati saya tetap untuk satu. Karena saya cinta Papua. Saya rasa itu. Pak, apa yang Bapak kenal dari seorang MA dan apakah dia pantas menjadi anggota DPR RI wakil dari Papua? Sabar Pak ya. Sabar.